Nama saya Agus Pande. Saya di sini dari Banjar Dinas Pandesari, Tunggak, Bebandem. Saya di sini bekerja sebagai pengrajin pandai besi, mengkhususkan di bidang pembuatan taji. Saya bekerja di sini sebenarnya warisan ini, tradisi dari kakek, dari kumpi kan, dari leluhur kan, diwariskan secara turun-temurun untuk membuat beberapa kerajinan dari besi seperti pisau, sabit, arit. Cuman sekarang lebih memfokuskan ke pisau taji namanya. Kalau bahan-bahan pembuatan taji, kita menggunakan baja dengan kualitas karbon yang bagus, biar tajinya tajam maksimal dan nggak gampang patah. Kalau zaman sekarang baja-baja itu sudah banyak. Biasanya kita menggunakan baja HSS namanya, High Speed Steel itulah. Biasanya dalam bentuk gergaji bundar. Terus itu kita potong-potong untuk dibentuk sebagai sebuah taji. Kalau zaman bapak saya dulu mungkin masih menggunakan gini, pir sepeda motor tuh. Baja-baja tipe 1945 itulah, beda kualitasnya. Jadi kalau kelebihannya yang sekarang ketimbang yang dulu, kalau yang dulu proses pembuatan taji itu namanya proses penyepuhan atau pengerasan. Nah kalau sekarang sudah nggak usah isi proses pengerasan, karena kualitas dari bahan bakunya sekarang itu mempunyai karakter kalau sudah selesai diproses dia sudah mengeras dengan sendirinya. Kalau pembuatan pekakas lainnya seperti pisau, sabit, kita masih menggunakan baja pir ya, 1945 namanya kalau nggak salah. Atau bisa menggunakan gini bekas cangkul, itu untuk pembuatan pisau. Pertama, langkah-langkah dalam proses pembuatan taji, tetap kita pertama harus minta izin dulu sama Tuhan. Kalau di sini dalam manifestasinya sebagai namanya Sangyang Aji Pasupati atau Ibu Ratu Bagus Pande. Pertama kita mohon keselamatan dulu agar apa yang kita kerjakan nanti dapat selesai dan hasilnya memuaskan. Setelah itu dilakukanlah proses pemotongan bahan, lalu pembuatan yang namanya pembuatan gagang taji. Setelah itu dilakukan proses pengelasan. Nah baru dilakukan yang namanya penggerindaan. Penggerinda itu proses awalnya membentuk dari desain taji, kemudian dilanjutkan dengan proses polishing, yaitu membuat taji itu mengkilap. Setelah itu baru dilakukan pengasahan. Perlengkapannya untuk pembuatan taji sekarang sudah berkembang, zaman sudah maju, cukup menggunakan gerinda tangan. Terus nanti yang diganti itu batu gerindanya. Ada yang fungsinya untuk pemotong, ada yang fungsinya untuk pengerungan, ada yang fungsinya untuk polishing gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, proses pembuatannya itu memang kan harus dibakar, harus dipijah dulu. Itu perlu namanya alat pemurungan kalau istilah di sini. Kalau sekarang namanya blower. Itu fungsinya untuk mengatur angin biar apinya menyala. Cuman sekarang kan sudah berkembang zamannya, proses itu sudah tidak diperlukan lagi, sudah langsung di finishing menggunakan gerinda. Untuk fungsi taji itu sendiri, khususnya di Bali dulu ya. Nah, di Bali ini kan sangat kental dengan tradisi. Ada yang namanya tradisi taburah. Kalau taburah itu sendiri kan sangat erat kaitannya dengan upakara yatnya di Bali. Di Bali itu ada yang namanya upacara Dewa Yatnya, Buddha Yatnya gitu kan. Nah, taburah ini kebudayanya dia, yaitu dengan mengaturkan percikan darah ke pertiwi, ke bumi. Itu simbolisnya adalah untuk mempersembahkan kepada Sang Buddha Kala agar umat manusia diberikan
keselamatan gitu, agar tidak diganggu dari pengaruh-pengaruh negatif oleh budekala itu. Itu sih makna filosofinya yang saya pahami dari makna tabora itu sendiri. Itu sebagai pelengkap yatnya dia. Kalau di luar biasanya digunakan sebagai perlengkapan tarung antar ayam gitu. Kadang kalau di Bali itu jadi pro kontra ya. Kadang tabora dibilang sebagai perjudian kan. Cuman kan kembali lagi di mana diadakan sabung itu kan. Kalau di pura kan masih dalam tabora. Kalau di luar ya mungkin. Kalau kita di sini ya sebagai memproduksi saja. Nanti kan kembali lagi pemiliknya, konsumennya mau digunakan sebagai apa. Kurang lebih itu sih fungsi dari taji itu sendiri. Pemasarannya itu zaman dulu sih memang sudah ada langganan lokal ya. Nah sekarang sih lebih cenderung keluar Bali karena permintaan di luar tuh lebih banyak daripada di sini. Kalau wilayahnya itu mencakup hampir seluruh Nusantara, dari Kepulauan Riau sampai ke Papua. Kemarin juga lagi ramenya sih ke Papua kemarin. Ada sekitar 3 set kirim ke sana. Terus yang sekarang mau dibuat tuh mau tak kirim ke Malaysia ada 1, sama ke Timor Leste. Itu sih. Kami di sini kan sebagai warga Pande ada memang mengkhususkan untuk membuat pekakas atau senjata. Di sini kan saya mengkhususkan di bidang pembuatan taji. Terus ada yang kemarin bertanya juga, yang mungkin yang nyeletuk gitulah, Pande menang taksu aja kan. Banyak sih yang ngomong itu kan, mungkin orang-orang yang nggak seneng kan melihat ya kita kerja, ada yang nggak seneng, cuman menang Pande aja. Nah di sini saya mau jelaskan gimana kita kerjanya itu, apa bedanya kita Pande bekerja dengan pengrajin ya. Kalau Pande bekerjanya ya tempatnya aja udah beda. Namanya tempat kita kerja itu prapen. Ini sama dengan tempat yang disakralkan kayak Merajan, Tersangah. Ini tempat suci ya. Karena di sini yang berstana adalah Sangyang Aji Pasupati atau Betara Ratu Bagus Pande istilahnya di sini. Nah, kita memohon di sana kayak bersembahyang, bermeditasi di sana. Karena kita memfokuskan. Karena saat kita bekerja itu kita fokus pikiran kita sama tindakan kita. Ini kita membuat sebuah karya dari restu beliau agar apa yang kita kerjakan ini dapatlah menjadi sebuah berkah. Terus yang punya ini barang ini juga nanti rezekinya juga di sini dari produk yang saya kasih gitu sih. Jadi hampir kayak meditasi jadinya kita bekerja. Kalau sama pengrajin, menurut saya ya, yang namanya pengrajin kan mungkin dia asal kerja aja kan. Pikirannya mungkin beda kan. Kalau di sini kita saat bekerja itu fokus sama pikiran. Jadi nanti kalau misalnya pikirannya lagi kacau atau mungkin lagi ada masalah, kalau dipaksakan kerja itu nanti nggak jadi-jadi deh. Biasanya sih gitu. Kalau bahasa sekarang mood dibilangnya, itu yang hasilnya bagus. Cuma kalau kerjanya buru-buru gitu, kan sama kayak pengrajin ya, dia itu lebih memfokuskan sama berapa kuantitas pekerjaannya gitu. Jadi kualitas yang dihasilkan kan beda. Kita di sini bekerja dengan hati, dengan perasaan kita. Ya kebanyakan sih seperti itu.